Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat muslim. Di malam hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi di satu season yang mungkin sama-sama kembali kita belajar untuk mengetahui seputar ajaran agama Islam. Ya, betul Bang. Saya tidak sendiri di sini, bersama seperti biasa rekan saya ada Ustaz Romi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu sahabat dulu Bang. Iya. Sahabat muslim semuanya yang dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kajian Islam Sukses malam hari ini akan mengangkat seputar satu tema yang mungkin harus wajar ya kita lakukan, dan Selaku seorang muslim Benar. sejati, Bang. benar sekali. Jadi seorang muslim sejati atau umat Islam sebenarnya bisa memanajemenkan dirinya. Iya enggak? Harus memanajemenkan dirinya. Ya. Kenapa? Tidak diajarkan dalam agama Islam untuk berpoya-poya. Betul. Benar kan? Artinya kita harus bersikap hemat dalam pengeluaran yang sesuai diajarkan oleh Rasul kan. Ya. Tidak berpoya-poya, Hmm, tidak menghabiskan waktu secara sia-sia kan Bang. Benar. Iya kan, Bang? benar sekali. Jadi paling enggak malam hari ini yang kita angkat yaitu seputar akhlak dan nasihat. Betul Bang. Akhlak dan nasihat. Sama-sama untuk menasihati kita dan kita Diri mencari kita akhlak kita sendiri, sendiri ya. Iya. Benar sekali. Sama-sama kita belajar sahabat muslim. Betul. Sahabat muslim yang berada di rumah ataupun mungkin yang berada di mana saja lah ya. Ya, atau yang dari perjalanan atau yang lagi di dalam bertamu di rumah teman, ya kan? Benar. Jadi bisa mengetahui atau mendengarkan kita melalui Sukses FM, Radio Sukses, atau mau lihat hasilnya Anda bisa langsung menonton kajian Islamnya Sukses melalui channel kita. Channel kita di Kis Oku ya. Mantap. Baru Launching Bang ini Bang. Insya Allah alhamdulillah untuk kebaikan bersama ya kita. Bila bisa nonton, Bukan ngajari Bang, Bukan, tapi Bang. saling mengingatkan, saling mempelajari kan, Benar, sama-sama belajar. Baik. Sama muslim, kita akan mengangkat seputar bersikap sewajarnya dalam membelanjakan harta. Itu gimana itu Bang? Nah, nanti kita akan bahas seputar bersikap sewajarnya dalam membelanjakan harta. Benar kan Romi? Betul. Nah, dalam salah satu sifat terpuji yang dimiliki seorang hamba Allah Iya. adalah bersikap pertengahan dalam masalah membelanjakan harta. Mereka tidak berlebihan dan juga tidak pelit, karena mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan padanya. Sebagaimana Allah telah berfirman yang berbunyi, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Itu dalam Quran surat Al-Furqan ada itu. Ayat 67 benar. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak bergerak dua telapak kaki seorang pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara, yaitu pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Dan ketiga tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan dalam hal apa dia belanjakan. Dan yang terakhir, yang keempat, tentang badannya, untuk apa dia rusakkan. Hadis riwayat Tirmizi dalam Al-Jami Nomor 2316. Ini disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami nomor 7300. Itu Artinya Bang, itu kadar porsi seorang muslim itu seharusnya tidak perlu kikir, artinya dia sesuai kebutuhan.
sesuai kebutuhan hidup dalam pengeluaran. Artinya manajemen itu benar-benar teliti Bang ya. Benar. Bukan berarti kita isi pelit segala sesuatu tidak bisa dikeluarkan, tapi keluarkanlah harta sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya. Benar sekali. Jangan lupa bersedekah tapi. Jangan lupa bersedekah. Karena membersihkan harta dengan bersedekah katanya. Benar kan itu, Betul. Bu Rami? Lanjut Bu Rami. Dan lanjutnya yang dari ayat dan hadis di atas mengisyaratkan pada kita bahwasanya sifat pertengahan dalam menggunakan harta merupakan sifat yang mulia. Mereka tidak pelit dan juga tidak tabzir atau berlebihan Bang, Benar. baik kebutuhan yang wajib maupun kebutuhan tambahan. Mereka meyakini bahwasanya harta yang dimilikinya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak. Nah, karakter seperti ini merupakan karakter ibadur rahman. Mereka antusias dalam menggunakan hartanya dalam hal-hal yang wajib. Karena itu menjadi kebutuhan bagi mereka. Itulah hal-hal yang menegakkan kehidupan mereka, dan itulah hal-hal yang menjadi bekal dan penolong serta membantu mereka untuk baiknya kehidupan di akhirat. Maka inilah kewajiban setiap muslim. Hendaknya mereka pertengahan dalam setiap perkara, tidak berlebihan dan tidak seenaknya, baik dalam masalah ini atau permasalahan yang lain, baik itu masalah agama atau masalah dunia. Nah, itu dari Ka'ab bin Faruq, dari Qatadah, dari Mutarifin bin Abdullah. Dia mengatakan ya Bang, umumnya perkara yang terbaik adalah pertengahan, dan kebaikan itu adalah di antara dua kejelekan. Nah, itu juga ada Kabid bin Faruq bertanya kepada Qatadah, apa yang dimaksud kebaikan itu di antara dua kejelekan? Qatadah menjawab dengan membacakan dalil, mereka yang membelanjakan harta dengan tidak berlebihan dan tidak kikir. Itu riwayat At-Tabari dalam tafsir juz 17 nomor 500. Terbukti ya. Yang pastinya sahabat muslim, satu nasihat dan akhlak telah tersaji di malam hari ini. Dengan bersikap sewajarnya dalam membelanjakan harta, umat Islam menerapkan Dengan sederhana. Ya, artinya tidak berlebih-lebihan, tidak perlu juga boros-boros dalam hidup ini kan, dan juga tidak boleh juga pikir. Benar sekali. Jadi manajemen umat Islam pastinya sudah pas. Ketika dibutuhkan ada. Nah, ini menjadi ibrah buat kita semua, Insya pelajaran Benar, yang selama insya ini kita jalani. Ya, dengan mendengarkan ayat ini kita akan menambah wawasan, menambah ilmu, dan merubah sikap kita sebagai seorang muslim. Yang pasti sahabat muslim, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan atas ridha Allah ya, atas ridha Allah, dan mengeluarkannya atas ridha Allah, menggunakannya atas ridha Allah. Insya Allah berkah seluruh. Pola berkah itu yang diperlukan Bang. Itu ya. Terkadang orang mencari keberkahan rizki itu kadang orang beda-beda Bang. Kadang ada yang dari pagi sampai ke dengan malam kadarnya tetap dapatnya segitu-segitu saja. Dan sedangkan ada dilihat-lihat orang yang bertakwa itu kan tidak terlalu menggebu-gebu. Ternyata rezekinya itu melebihi dari itu. Artinya Allah sudah menetapkan rezeki buat seseorang. Benar sekali. Artinya tidak perlu risau dan khawatir buat kita semua sahabat muslim. Artinya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini esok dan yang akan datang, rezeki itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang paling terbaik yang pernah saya ketahui ada dalam dunia, ada dalam bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dari mudanya dia berdagang. Maka berdaganglah kamu dengan jalan Rasul. Secara pola Rasul. Secara pola Rasul. Karena Rasul itu seorang pedagang. Seorang pedagang, ya. Sampai dia bisa menghidupi keluarganya dengan hasil dagang. Ya. Oke, sahabat muslim,
satu tema yang sudah kita hadirkan di malam hari ini, insya Allah punya arti dan bisa membuat kita lebih luas berpikir seputar bersikap sewajarnya dalam membelanjakan harta. Nanti kita kembali lagi dengan tema yang berikutnya, tetap di Kajian Islam Sukses.